Perkenalkan, nama saya Rijaka Adikarna dengan NIM 22040162225. Saya Rizky Farikus Nandar dengan NIM 22040162271. Oke, saya Nisa Aulia Rama dengan NIM 22040161117. Saya Cindy Zalsabila dengan NIM 22040161127. Saya Ridwan Tiaris Galwansyah NIM 22040162204. Saya Fernanda Yasin, NIM 2204016235. Saya Randi Akbar Abani Mukito, NIM 22040162449. Saya Trina Listiawan, 240 Nama saya Widodo, NIM 22040161555. Nama saya Adam Zaid, NIM 22040162009. Kami dari Kelompok 12. Triplek kayu lapis atau plywood menuju kepada benda yang sama, yaitu sejenis material papan olahan pabrik yang sudah familiar dan mungkin ada pada salah satu furnitur di rumah kita. Triplek atau kayu lapis terbuat dari beberapa potongan kayu yang direkatkan dengan beberapa lem membentuk beberapa lembaran kayu yang tebal dan lebar. Produk kayu satu ini menjadi produk kayu yang paling sering dipakai karena sifatnya yang lentur dan fleksibel, mudah dibentuk, murah, serta memiliki teknik pembuatan yang sulit. Produk kayu ini memiliki kualitas dan teknik pembuatan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan produk kayu yang berbeda-beda pula. Sebagian dari kita pasti bertanya kenapa kayu lapis ini diciptakan jika kayu lapis sendiri terbuat dari kayu. Ada banyak alasan mengapa diciptakan. Di antaranya untuk membuat papan kayu dalam ukuran besar dan lebar dalam waktu singkat dan berasal dari berbagai jenis kayu, di mana hal seperti ini tidak selalu dapat dicapai dengan kayu tunggal. Alasan berikutnya adalah efisiensi penggunaan kayu. Dengan menggunakan lapisan tipis kayu yang dipadatkan, kayu lapis ini mengoptimalkan penggunaan kayu karena dari sejumlah kayu yang sama dapat dihasilkan lebih banyak lembaran kayu yang dapat digunakan di kemudian hari. Meskipun kayu lapis ini memiliki banyak keunggulan, namun kayu lapis juga terdapat banyak kekurangan. Tapi kekurangan ini juga dapat diatasi dengan berbagai jenis produk triplek atau kayu lapis untuk berbagai bentuk pengaplikasian yang berbeda dan dengan varietas harga yang berbeda pula. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kayu lapis. Berikut adalah prosesnya. Pada tahap pertama, proses produk kayu lapis ini dimulai dari penambangan pohon di hutan perusahaan. Pohon-pohon ini dibudidayakan secara khusus dengan siklus berulang-ulang dalam ratusan ribu hektar yang memungkinkan penebangan dan penanaman pohon setiap hari. Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan atau penebangan kayu adalah jenis pohon yang dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki batang lurus. Beberapa kayu atau pohon yang memenuhi syarat adalah diantara lainnya kayu meranti, pinus, oko ume, sengon, dan juga jambon. Selanjutnya, batang kayu ini diangkat dengan truk trailer menuju ke pabrik pembuatan kayu lapis. Tidak lupa batang-batang kayu tersebut sudah dipotong sesuai dengan ukuran log yang diinginkan. Pada proses pembuatan kayu lapis, perlu direndam kayu log agar lebih lunak selama beberapa hari. Kemudian masuk ke proses felling atau pengupasan kulit dengan mesin yang disebut
rotor, lerer yang memutar bilah dan mengupas lapisan tipis dari bagian luar bilah kayu. Pada proses ini menghasilkan lapisan tipis yang disebut dengan veneer. Veneer merupakan lembaran kayu tipis dari 0,24 mm sampai 0,6 mm yang diperoleh dari penyayatan atau pengupasan. Juga diproduksi untuk pembuatan kotak dan batang korek api atau tusuk gigi dan lain-lain. Kemudian lembaran veneer ini melewati mesin yang disebut dengan mesin kiln Oyer atau pengeringan veneer yang berfungsi sebagai mesin pengering dari log kayu yang sudah dikupas. Setelah proses pengeringan, masuk ke dalam tahap perbaikan veneer. Perbaikan veneer terdiri dari proses penyambungan veneer inti yang berasal dari potongan veneer berukuran pendek yang tepinya telah diratakan menggunakan mesin komposer. Lalu lanjut dalam tahap lay-up dan gluing, yaitu proses perekatan pada permukaan veneer. Diutamakan melakukan perekatan pada kedua sisi permukaan veneer core dengan menggunakan mesin glue spreader. Bahan perekat yang digunakan yaitu dari jenis thermosetting yang telah dicampurkan dengan bahan tambahan di mesin glue mixer. Pada proses selanjutnya, dilakukan pengempatan dingin kayu lapis atau mendinginkan kayu lapis dengan mesin cold press. Hal ini bertujuan untuk tercapainya kematangan perekatan sebelum dilakukan hot press atau pemanasan. Lanjut kemudian melewati pengempaan kayu lapis atau pemanasan pada kayu lapis dengan menggunakan mesin hot press. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur, cetakan dan lama pengempatan terhadap keteguhan perekat kayu lapis dan persentase kerusakan kayu lapis tersebut. Pada tahap ini, finishing plywood terdiri dari proses pemotongan sesuai ukuran atau bisa disebut sizing. Biasanya, tahap ini menggunakan mesin sizer yang dimana pada tahap ini pemotongan ukuran kayu lapis menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, masuk ke tahap terakhir, yaitu pengujian kualitas kayu lapis. Biasanya, menggunakan mesin yang dinamakan grading. Tahap ini bertujuan agar mengetahui kualitas kayu lapis mana saja yang masuk ke dalam tahap pengelompokan tertinggi hingga terendah. Terakhir, produk kayu lapis yang sudah jadi siap untuk diperjualbelikan.